3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Salah satu janji pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ialah membangun 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan di bawah 8 juta rupiah alias masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Nah, setelah 100 hari program ini berjalan, seperti apa perkembangannya? Dan apakah program ini terhitung realistis untuk dilaksanakan? Program pembangunan 3 juta rumah ini pun diketahui masuk dalam asta cita pemerintahan Prabowo Gibran. Pemerintah berjanji untuk membangun 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di desa, dan 1 juta rumah di pesisir. Latar belakang program ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk mengatasi kesenjangan angka kebutuhan rumah atau backlog di Indonesia. Merujuk Badan Pusat Statistik, pada 2023, sekitar 9,9 juta rumah tangga belum memiliki hunian. Sementara, 26,9 juta rumah tangga lainnya hidup di rumah tidak layak. Dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta Selasa 7 Januari 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyampaikan progres pembangunan 3 juta rumah yang telah dicapai pemerintah. Ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober. Ya. Dan itu juga akan terus bertambah. Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada, misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Pertanyaannya, jika program 3 juta rumah ini tetap digeber oleh pemerintah, bagaimana caranya memastikan agar pembangunan 3 juta rumah ini dapat realisasi? Demi mendukung kelancaran program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 5,27 triliun rupiah untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di tahun 2025. Tak hanya itu, pemerintah juga menganggarkan 35 triliun rupiah untuk pembiayaan perumahan yang terdiri dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP sebesar 28,2 triliun rupiah untuk 220.000 unit rumah, subsidi bantuan uang muka atau SBUM sebesar 980 miliar rupiah untuk 240.000 unit rumah, subsidi selisih bunga atau SSB sebesar 4,52 triliun rupiah untuk 743.940 unit rumah, dan tabungan perumahan rakyat atau TAPRA sebesar 1,8 triliun rupiah untuk 14.200 unit rumah. Tak hanya itu, pemerintah juga telah menghapus ketentuan BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 0%, persetujuan bangunan gedung atau PBG 0%, dan penghapusan PPN selama 6 bulan untuk rumah di bawah harga 2 miliar rupiah. Gerak cepat pun dilakukan sejak Kabinet Merah Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Pada 1 November 2024, Menteri Perumahan dan Wilayah Permukiman Marwarar Sirait melakukan groundbreaking pembangunan program 3 juta rumah
dengan membangun 250 unit rumah di Tangerang, Banten. Lahan yang digunakan adalah tanah sumbangan Menteri PKP Marwarar Sirait, sementara pembangunan rumah merupakan hibah dari Agung Sedayu Group. Kala itu, Marwarar menyebut proyek ini akan dijadikan percontohan dari gerakan gotong royong pembangunan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga mengklaim program gotong royong membangun rumah ini akan berlanjut di daerah lain dan bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk memenuhi target pembangunan 3 juta rumah. Bukan hanya pengusaha properti dalam negeri, pemerintah juga mencari investor asing untuk membantu program ini. Pada 8 Januari 2025 misalnya, pemerintah mengumumkan masuknya investor dari Qatar untuk membangun sebanyak 1 juta rumah. Kerjasama ini merupakan bagian akselerasi realisasi program pembangunan 3 juta rumah. Pemerintah menyebut, pembangunan 1 juta rumah dari investor Qatar akan diprioritaskan untuk wilayah perkotaan, seperti di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APRSI, Junaidi Abdillah menyambut baik rencana pemerintah untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Ia pun optimis target tersebut dapat tercapai. Namun, Junaidi menyoroti belum adanya kejelasan mengenai persoalan pembiayaan proyek ini dari pemerintah. Nah, pertanyaan kita sisi pembiayaannya itu seperti apa? Nah, itu kita harapkan pemerintah segera merilis apa sih biaya pembiayaannya dari mana saja, dan pembiayaan ini untuk siapa, dan masyarakat yang mana yang berhak menerima ini. Tak hanya itu, APRSI menilai kebijakan pemerintah yang menghapus ketentuan BPHTB, PBG, dan PPN tidak serta-merta memudahkan pengembang perumahan. Bisa dibedakan antara biaya PBG mengupload data itu 500.000 itu memang digratiskan, terima kasih. Tapi sebenarnya yang sebelum menuju PBG ini yang biayanya tidak terukur. Itu birokrasi lah artinya, Pak ya? Iya, karena melibatkan institusi pemerintah yang lainnya di daerah. Ya, tadi yang saya sampaikan, ada pertanahan, ada PUPR, ada konsultan, itu kan biayanya gede itu. Nah, itu yang belum kita perhatian dari pemerintah untuk menyentuh ke sana. Ini harusnya ada celah ini, bagaimana mengatasi ini. Sementara itu, Principal AS Property Advisory yang juga pengamat properti Anton Sitorus menyoroti angka 3 juta rumah per tahun yang dinilai tidak realistis. Hal ini berkaca dari sejumlah program serupa yang juga dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, salah satunya program 1 juta rumah Presiden Joko Widodo yang tidak terpenuhi di awal masa pemerintahan. Anton menilai ada sejumlah faktor yang membuat program ini tidak realistis, di antaranya terkait ketersediaan anggaran, ketersediaan lahan, dan jumlah rumah yang mencapai 3 juta rumah per tahun. Menurut Anton, program ini akan sulit direalisasikan. Sebaiknya pemerintah jangan mengejar kontroversi gitu, maksudnya jangan yang dikejar jangan sensasi berita gitu ya, viral bahwa ini proyek wah gitu kan. Tapi kayaknya yang diperlukan masyarakat itu adalah program-program yang memang realistis aja gitu maksudnya, dan berimpact kepada masyarakat dengan maksimal, dengan baik gitu. Jadi nggak perlu tuh dijanjikan, diiming-imingi akan bangun setahun 3 juta gitu ya. Kalau misalnya pemerintah bisa merealisasikan, misalnya contohnya gitu ya, kayak misalnya di daerah Jakarta, target pemerintah tahun ini membangun 2 kompleks seperti di Green Pramuka, misalnya contohnya. Itu aja udah menurut saya sih udah berimpact, berdampak positif gitu ya buat orang Jakarta misalnya. Namun benarkah baru kali ini pemerintah berupaya untuk menyelesaikan persoalan hunian di masyarakat, atau sebenarnya sudah ada beberapa program yang pernah dijalankan di pemerintahan sebelumnya? Dan seperti apa kondisinya yang terkini?